Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, jumpa lagi. Oke, di video kali ini saya kedatangan ya satu buah amplifier mereknya Piro ya teman-teman. Ini biasa dipakai di wallet ya, di gedung-gedung wallet. Nah, ini Piro dengan tipe MW88 ya. Kerusakannya itu kalau menurut user yang bawa barusan ya, itu nggak nyala sama sekali ya teman-teman, alias mati total ya. Ini biasanya terjadi karena kadang ada petir ya. Oke, jadi coba langsung saja kita tes ya. Nah, benar ya teman-teman, dia tidak menyala sama sekali. Mestinya di sini ada warna biru ya. Di sini ada biru yang menyala, di sini juga, tapi ini tidak ada sama sekali yang menyala ya. Oke, langsung saja kita bongkar. Oke teman-teman, jadi ini sudah saya bongkar ya, isinya seperti ini. Kalau saya lihat ya, ini mungkin mati totalnya karena power supply ya teman-teman. Karena untuk amplifier yang seperti ini, rata-rata yang saya dapat ya, pengalaman yang lalu-lalu itu rata-rata penyakitnya itu di power supply ya. Adapun sebagian ya, kadang-kadang rusak di IC teman-teman ya. Namun ini kayaknya murni power supply ya. Ini kelihatan sekali. Namun sebelum kita menuduh ya, yang lebih jauh, alangkah bagusnya kalau power supply-nya saya akan bongkar dulu ya, agar supaya tidak ada tuduh menuduh ya. Ntar amplinya marah ya teman-teman, dituduh. Oke, saya akan bongkar saja dulu ya. Ini akan saya bongkar. Aduh, bautnya terlempar teman-teman. Oke, udah saya lepas ya. Nah, seperti ini. Ini menggunakan SMPS juga ya teman-teman. Namun pengalaman saya ya yang lalu-lalu, SMPS-nya ini untuk MOSFET-nya itu tidak pakai nomor ya. Jadi jujur ya, kami ini para teknisi agak kesulitan ya untuk mengetahui nomor yang sebenarnya ini apa gitu ya teman-teman. Karena pernah ya beberapa kasus yang saya tangani untuk ampli merek Piro MW88 seperti ini. MOSFET-nya saya ganti ya dengan MOSFET yang umumnya dipakai pada televisi LED ataupun televisi tabung. Itu hasilnya mantap ya. Namun ketahanannya teman-teman, ketahanannya itu tidak terlalu lama ya. Cuma bertahan 1 minggu pasti ada kembali lagi ya. Kembali rusak maksudnya gitu ya. Oke, jadi untuk penggantiannya saya biasa modifikasi dengan menggunakan modul switching ya, switching gacun gitu teman-teman. Oke, namun sebelum kita gacun, kita harus lihat dulu ya, apakah benar power supply ini ada masalah ataukah bagaimana. Nah, cara untuk melihatnya adalah ini adalah fuse. Fuse ini yang harus kita tes dulu ya. Kalau fuse-nya putus, berarti otomatis MOSFET dan kawan-kawannya itu ada masalah, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi di sini saya akan menempatkan multi di posisi pengukuran ya. Terus kemudian saya akan ukur. Sorry, saya cuma menggunakan satu tangan ini untuk melakukan pengukuran. Karena satunya pegang kamera ya, tripodnya enggak tahu ini ada di sebelah kayaknya teman-teman. Nah, coba kita lihat ya. Oke, coba cek. Nah, ternyata fuse benar-benar putus teman-teman. Oke, jadi untuk melihat apakah pada saat fuse ini disambung, power supply
akan korslet atau bagaimana, maka di sini saya akan menyambung fuse ini dengan menggunakan lampu 100 watt ya teman-teman. Nah ini ya, saya akan menggunakan lampu 100 watt. Gunanya adalah lampu 100 watt ini akan menggantikan posisi sekring ya, posisi fuse. Namun perbedaannya apabila dia korslet, lampu ini menyala sehingga kWh meter di rumah itu tidak turun ya, pembatasnya tidak turun teman-teman. Karena kalau langsung saja disambung dengan menggunakan kabel, itu pembatas akan turun apabila power supply ini ada kelainan. Oke, jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, kWh-nya tidak turun, maka teman-teman bisa menggunakan lampu pijar yang ukurannya 100 watt ya. Oke, saya akan solder dulu lampu pijarnya, lalu kita akan tes ya. Oke ya teman-teman, jadi di sini bisa dilihat ya, fuse udah saya jumper langsung dengan menggunakan lampu ya, lampu pijar. Oke, saatnya kita akan tes. Jadi seperti ini ya, apabila lampu pijarnya nanti ini menyala terang, berarti power supply itu ada korslet teman-teman. Nah seperti itu ya, apabila lampu pijar tidak menyala dengan terang, berarti lampu power supply-nya itu tidak ada kelainan ya, tidak ada korslet gitu ya. Tapi apabila saya colokkan ini lampu pijar menyala terang, berarti power supply korslet. Oke ya, saya akan colokkan. Perhatikan lampu, perhatikan juga ini steker. Oke, bismillah. Ternyata lampu menyala terang teman-teman. Berarti power supply memang ada kelainan ya. Terbukti fuse putus. Oke. Nah, di sini saatnya kita akan mencari penyebabnya sehingga power supply ini bisa korslet. Nah, biasanya adalah ini yang 3 kaki itu adalah MOSFET teman-teman. Oke, saya akan cabut dulu MOSFET-nya ya, untuk melihat apakah benar MOSFET yang bermasalah atau dioda. Karena kemungkinannya ya ada 2 teman-teman. Biasa MOSFET, biasa juga adalah dioda. Oke, pertama-tama saya akan cabut MOSFET dulu. Oke ya teman-teman, jadi ini bisa dilihat ya, itu MOSFET udah saya cabut ya. Dan ini dia MOSFET-nya. Untuk MOSFET yang dipakai ya, itu nggak ada nomor teman-teman. Nah ini saya zoom ya. Nah dia cuman seperti ini. Ini sih sudah mending ya, ada nomornya 3568. Kalau kemarin-kemarin yang saya kerja itu nggak ada ya. Itu nomornya habis di gerinda ya, atau habis di apakah hilang teman-teman. Namun di sini saya tidak memiliki stok yang seperti ini. Oke, jadi mungkin saya akan modifikasi. Namun sebelum saya modifikasi, saya akan melakukan pengecekan dulu apakah benar MOSFET ini yang mengalami kerusakan ataukah bukan teman-teman. Nah caranya adalah saya akan kembali mencolokkan ini di listrik ya. Apabila lampu masih menyala, berarti power supply ini masih ada kerusakan yang lainnya yang menyebabkan dia korslet selain ini ya. Atau bahkan bisa juga bukan ini penyebabnya teman-teman. Namun apabila ini saya colokkan, lampu sudah tidak menyala, berarti power supply-nya sudah normal dan positif. Ini yang rusak. Oke, langsung saja ya. Ternyata lampu tidak menyala teman-teman. Oke, lampu tidak menyala, berarti yang menyebabkan power supply ini korslet atau rusak adalah MOSFET yang ini. Nah seperti itu ya, untuk mengetahui yang mana kerusakannya teman-teman. Oke, jadi di sini langsung saja ya, saya akan melakukan modifikasi untuk meringkas waktu ya. Jadi di sini saya akan modifnya dengan menggunakan gacun ya.
Karena saya tidak memiliki MOSFET, saya sudah ganti dengan menggunakan MOSFET yang biasa umum dipakai pada televisi. Itu tidak tahan ya. Jadi saya tidak mau menggunakan itu lagi. Saya ingin langsung menggunakan gacun untuk modifikasinya teman-teman. Oke, langsung saja saya akan cari gacunnya. Oke ya teman-teman, jadi di sini saya sudah memiliki gacun ya, seperti ini. Saya menggunakan yang MK21 teman-teman. Ya, MK21. Kamera buram ini. Oke, jadi saya sarankan ya untuk rekan-rekan pemula yang menggunakan modul ini, sebelum menggunakannya lebih jauh ya, ini trim put harap diputar full ke kiri dulu teman-teman ya. Takutnya tegangannya malah lompat jauh ya. Oke, kalau tukang servisnya lompat jauh sih nggak apa-apa teman-teman, tapi kalau tegangannya lompat jauh bisa fatal ya. Jadi ini harus diputar dulu ya ke kiri. Oke, seperti itu ya. Ini sudah saya putar. Oke, posisinya sudah mentok ke kiri. Lalu kemudian saya akan pasang. Oke teman-teman, jadi di sini pemasangannya ya untuk rekan-rekan pemula. Untuk kaki yang warna merah ya, itu taruh di tengah teman-teman. Di tengah ya. Ini. Terus kemudian kaki yang berwarna hitam itu taruh di ground elko yang 400 volt ya. Negatif elko maksudnya ini teman-teman ya. Oke. Taruh di negatif elko. Ini tegangannya belum saya buang ya, tadi habis saya colok. Jadi saya tidak berani pegang-pegang. Jadi merah ada di tengah ya, di sini. Terus kemudian yang hitam itu adanya di kaki yang negatif ya, negatif elko 400-nya teman-teman. Nah, untuk yang biru itu biasa saya abaikan saja untuk power supply ini ya. Mengapa? Karena tegangannya itu di atas 12 ya. Kecuali biasanya kalau power supply yang memiliki tegangan 3,3 volt atau 5 volt itu harus memasang kabel birunya teman-teman. Namun di sini saya tidak akan memasang itu. Saya hanya akan memasang dua saja, yaitu merah dengan hitam. Oke, saya akan langsung kerjakan ya. Tidak bisa saya perlihatkan. Saya tidak menggunakan tripod. Oke, hasilnya akan saya perlihatkan nanti. Oke ya, teman-teman, jadi seperti ini pemasangannya. Kabel merah. Oke ya, kabel merah diperhatikan. Terus kemudian kabel hitam dia di negatif ya. Dan birunya saya potong saja. Oke, teman, jadi saatnya saya akan setel. Ini harus diukur dulu ya tegangannya, disesuaikan karena untuk output tegangan yang seperti ini biasanya 13 volt ya teman-teman. Nah, benar ya, 13 volt. Jadi ini harus kita colokkan di listrik dulu, lalu kemudian outputnya harus diukur, disesuaikan ya. Apabila outputnya rendah maka harus diputar ke kanan untuk trimpunnya ini teman-teman ya. Karena ini pasti saya yakin ya tegangannya pastilah di bawah 12 volt ya, karena trimputnya saya putar ke minimal. Oke, seperti itu. Oke ya, jadi saya akan setel dulu. Oke ya, jadi saya perlihatkan dulu. Ini saya colok ya teman-teman. Nah, ini sudah menyala. Namun tegangannya belum tentu ya sesuai. Jadi oke, kita akan cek dulu tegangannya. Ini adalah flashnya ya. Oke, kita lihat teman-teman. Di situ sudah terbaca 7 volt ya. Nah, oke, sudah terbaca 7 volt. Jadi saya akan cabut dulu. Lalu kemudian trimput akan saya putar. Nah, seperti itu ya. Seterusnya sampai tegangannya didapatkan 13 volt. Oke, seperti itu ya.
Oke ya, jadi ini saya sudah set. Oke, saya akan ukur dulu ya teman-teman. Di sini saya hanya akan memberikan 12,7 ya. Itu agar supaya IC tidak terlalu panas. Coba, aduh, kok belum terbaca ya. Kita akan lihat tegangannya berapa ya yang dihasilkan. Nah ini teman-teman 12,7 ya. Sebenarnya sih bisa ya sampai 15 volt bisa didapat, namun di sini saya hanya akan memberikan seperti itu. Itu untuk agar supaya IC ini tidak terlalu panas ya, karena ini kan nyalanya non-stop teman-teman. Jadi perlu diberi sedikit ya, direndahkan sedikit agar supaya tidak terlalu panas. Oke, seperti itu. Jadi saatnya saya akan rapikan, lalu kemudian kita akan tes suaranya. Oke, jadi ini sudah saya rapikan ya teman-teman. Hasilnya seperti ini ya. Switching gacunnya saya pasang seperti ini. Terus kemudian jangan lupa ya untuk fuse-nya diganti. Yang mana tadi kan saya menggunakan lampu ya, ini sebagai pengganti fuse karena fuse-nya juga putus, dan sekarang saya gantikan dengan yang ini teman-teman. Oke ya, saya menggunakan fuse biasa yang saya solderkan pada kedua ujungnya ya, kawat untuk pengganti kakinya. Nah oke, saatnya kita akan melakukan pengetesan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala teman-teman. Oke, nyala. Dan saya akan tes ya dengan menggunakan speaker ini. Speaker sudah saya pasang. Dan saya menggunakan flash disk ya. Namun di sini bukan suara burung ya teman-teman yang saya akan tes, karena saya tidak punya suara itu. Sudah nyala teman-teman. Sudah bunyi juga ya. Nih bisa didengar. Oke ya, jadi ini sudah nyala ya, sudah nyala. Jadi tinggal kita tutup saja, lalu kemudian dikembalikan ke yang punya dan gajian. Oke, ini untuk player 2 ya, player 2. Oke, saya akan tes untuk player 1. Oke, sepertinya membaca teman-teman. Namun suara belum keluar karena ini belum saya pindah ya. Ini harusnya kita pindahkan. Waduh, susah ya kalau satu tangan. Ntar. Oke ya, sudah menyala normal ya teman-teman. Saatnya saya akan tutup dan permasalahan terselesaikan. Oke, semoga bermanfaat untuk rekan pemula. Selamat saat solder sakti.